Baik, saudara, kita akan mulai pelajaran kita ini, dan kita pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Lihat kronologi pembahasannya. Pada minggu kemarin kita bahas sejarah, tokoh-tokoh dan bahaya saksi Yehova, dan kita sudah bahas beberapa hal, nama dari saksi Yehova, juga sejarah saksi Yehova dan tokoh-tokohnya, mulai dari pendiri sampai presiden kesekian, juga saksi Yehova di NTT dan di UPAM. Tadi siang Pak Adi Demo SMS saya menginformasikan bahwa pemimpin saksi yang di UPAM itu, yang namanya Pak Masraga, itu bukan orang sah, tapi itu orang Cina negeri. Cina negeri, dia yang menjadi pemimpin saksi Yehova di UPAM ini. Lalu kita juga sudah bahas bahaya saksi Yehova, dan bahaya saksi Yehova ini kita sudah bahas bahaya yang pertama. Bahaya yang pertama adalah bahwa saksi Yehova ini mirip Kristen. Itu sudah dibahas pada minggu lalu. Dan sekarang bahaya yang kedua dari saksi Yehova ini adalah bahwa saksi Yehova ini luar biasa giatnya dalam memberitakan Injil. Nah, Injil ini kita berikan dalam tanda kutip ya, dalam pengertian Injilnya mereka, karena mereka waktu memberitakan ajaran mereka anggap itu adalah Injil yang benar. Jadi dalam hal memberitakan Injil, saksi Yehova ini begitu gigih, luar biasa ya. Penekanan pelayanan pada pemberitaan Injil secara luar biasa ini menjadikan mereka sebagai sekte yang paling berbahaya, juga menyebabkan mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa besar. Ini kemajuannya secara kuantitas luar biasa. Saksi Yehova adalah bidat atau sekte yang paling cepat pertumbuhan dari semua bidat. Jadi dari semua ajaran sesat yang ada, itu yang paling cepat pertumbuhannya itu adalah saksi Yehova. Lebih daripada aliran sesat manapun di dunia ini. Dari tahun 1942 sampai tahun 1992, 10 tahun, jumlah saksi Yehova meningkat secara luar biasa. Ya, 10 tahun. Di Amerika Serikat mereka meningkat 2 kali lipat. Di Asia 5 kali lipat, di Eropa 7 kali lipat. Di Amerika Selatan mereka meningkat 15 kali lipat. Itu cepat sekali. Kita gereja ini sudah 5 tahun ya. Berapa kelipatan kita? Ya, kita mulai gereja kira-kira 80 orang. Ya, dalam 5 tahun kita berapa kali lipat? Ya, 3 atau 4 kali lipat saja. Ya, tapi mereka, bayangkan mereka di seluruh dunia mereka berlipat kali ganda, bahkan di Amerika Selatan 15 kali lipat. Ini karena hebatnya mereka dalam memberitakan Injil mereka ya. Silakan dipikirkan di mana ada bidat atau bahkan gereja Kristen yang bisa bertumbuh secepat ini. Sulit ya. Mungkin yang menandinginya adalah punyanya variasi, tapi sama-sama sesat, ya. Karena variasi dan kesemuanya dengan minyak urapannya dia juga membludak puluhan ribu orang. Ada traktor itu. Ya, puluhan ribu orang memang. Kalau variasi bikin apa di stadion utama, tapi toh dia juga ajarannya sesat. Jadi kalau mau dibandingkan dengan gereja yang benar, gereja yang sungguh-sungguh, mana ada gereja Kristen yang punya ajaran benar, punya kecepatan berlipat ganda sama seperti saksi Yehova? Tidak ada, saudara. Seorang penatua saksi Yehova mengatakan bahwa pada saat ini di tahun 2002 ya, dalam dunia ada sekitar 6 juta saksi seluruh dunia tahun 2002. Ini sekarang sudah 14 tahun kemudian. Kalau 10 tahun mereka, dalam tempo 10 tahun mereka mengalami perlipat gandaan yang
yang begitu besar, wah ini pasti sudah lewat dari 6 juta itu. Nah, jadi ada 6 juta saksi, dan ini tidak termasuk pengunjung biasa dalam kebaktian. Yang disebut saksi adalah orang-orang yang sudah aktif memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Jadi kalau cuma hadir di kebaktian tapi tidak ikut penginjilan ke rumah-rumah, belum disebut saksi. Sekarang kita bertanya, bandingkan dengan gereja kita, berapa banyak jemaat kita yang sudah berkunjung dari rumah ke rumah beritakan Injil? Satu pun mungkin belum ada ya. Berarti kita belum disebut saksi. Jadi mereka pengunjung kebaktian banyak, tapi saksinya hanya yang aktif dari rumah ke rumah. Dan pertambahan setiap tahun adalah kira-kira 360.000 orang ya, per tahun. Pertambahan 6% setahun ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Seorang penulis internet mengatakan bahwa puncak tertinggi pertumbuhan saksi Yehova terjadi tahun 74, di mana mencapai 13,5%. Ya, 13,5%. Dalam ini saksi Yehova di seluruh dunia. Ya. Kalau saudara mungkin bertanya, mengapa mereka bisa bertumbuh begitu besar? Maka salah satu jawabannya adalah karena saksi Yehova tidak membedakan antara pendeta dan orang awam. Tidak ada perbedaan. Semua saksi-saksi Yehova didorong dan dilatih memberitakan Injil. Kebanyakan kita berpikir bahwa yang tugas memberitakan Injil itu adalah pendeta. Tugas memberitakan Injil adalah evangelis. Paling-paling majelis. Tapi kalau jemaat biasa, kerjanya hanya hari Minggu datang gereja, lalu pulang, lalu hari Minggu lagi datang lagi, lalu pulang, pas pulang-pulang begitu sampai pas mati pendeta pimpin acara kuburan dan selesai. Dia punya urusan di dunia ini. Nah, kita begitu. Tapi saksi Yehova tidak begitu. Mereka tidak bedakan antara pendeta dan orang awam. Semua mesti beritakan Injil. Dalam buku Bagaimana Menghadapi Saksi Yehova, halaman 23 dikatakan 65% anggota-anggota saksi Yehova aktif memberitakan Injil. 65%. Gereja kita 10% pun tidak, 5% pun tidak. Kita training EG juga macet. Ya, sehingga penginjilan ya tidak jalan-jalan. Mudah-mudahan tahun ini bisa jalan lebih baik. Baru-baru yang ikut hanya 2 orang. Satu orang saja yang Pak arahkan di gereja. Ya. Komisi penginjilan mesti sungguh-sungguh mempertimbangkan ini ya, bahwa kita mesti ada gerakan. Ya, jadi kalau orang saksi Yehova 65% anggotanya memberitakan Injil, gereja-gereja Kristen hanya 0,5% memberitakan Injil secara rata-rata. Kalau satu gereja, jika saksi Yehova jemaatnya 100, ada 65 orang yang memberitakan Injil. Kalau gereja Kristen ada 100 orang, ada setengah orang yang beritakan Injil. Bayangkan saudara ya, perbedaannya begitu luar biasa. Ya, satu orang pun tidak sampai. Ya, di total semua gereja Kristen rata-rata cuma 0,5% yang beritakan Injil. Nah, pemberitaan Injil memang merupakan pelayanan yang paling ditekankan oleh saksi Yehova ini, dan ditekankan luar biasa. Tapi pada saat mereka dilarang di Indonesia, mereka tetap beritakan Injil dengan rajin dan berani. Apalagi sekarang setelah disahkan atau diizinkan. Ya, dulu dilarang. Itu pun mereka masih melakukan pergerakan bawah tanah, sembunyi-sembunyi tetap terus beritakan Injil. Apalagi sekarang sudah bebas. Sikap militan atau agresif dalam penginjilan ini disertai dengan kerelaan mengorbankan waktu, tenaga, uang, demi gerakan mereka, dan buat saksi-saksi Yehova ini makin berbahaya karena mereka sangat-sangat militan. Ya.
Di Kediri, saksi-saksi Yehova memberikan les atau sekolah gratis 5 kali seminggu kepada murid SD. Ya. Tapi dalam les itu mereka menyelipkan ajaran sesat mereka. Karena itu orang tua perlu hati-hati kalau ada les-les gratis. Ya. Tidak semua les gratis itu baik, tapi tidak semuanya buruk. Jadi harus cari tahu sungguh-sungguh. Ensiklopedia Britannica 2000 mengatakan bahwa saksi-saksi Yehova diharapkan untuk menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka untuk pemberitaan Injil dari rumah ke rumah. Mereka terkenal dari rumah ke rumah. Yang seperti saya jelaskan minggu lalu, 22 orang. Ya, 22 orang, satu senior, satu junior, jalan keliling. Dan saksi-saksi Yehova itu juga diwajibkan mencatat jam perkunjungan yang mereka lakukan. Nama orang yang dikunjungi, majalah atau buku atau traktat yang mereka jual atau berikan dan sebagainya. Data. Hari ini tanggal sekian telah berkunjung ke Nona Heren. Ya, alamat di sini telah memberikan buku menara pengawal. Nah, itu dicatat, nanti dilaporkan. Ya. Kalau kita bagaimana? Yang disebut pioner atau pelopor atau perintis, sekalipun tetap mempunyai pekerjaan bapak, tapi harus menghabiskan 100 jam per bulan untuk pelayanan agama. Kalau mereka sudah punya kerja, ya sudah bekerja di mana? Ya, mereka maksudnya adalah part time ini adalah mereka di organisasi Yehova, mereka bukan pelayan full time, hanya part time. Yang part time-nya itu dihabiskan 100 jam. Jadi mereka punya kerja lain. Ya. Punya pekerjaan lain untuk hidup mereka, tapi mereka wajib menghabiskan 100 jam. Ya. Per bulan untuk penginjilan mereka. Ini luar biasa ya. Sedangkan yang disebut sebagai special pioner atau perintis atau pelopor adalah pekerja full time yang digaji oleh saksi Yehova, dan mereka menghabiskan sedikitnya 150 jam per bulan dalam pelayanan. Ya, jadi yang digaji 150 jam per bulan. Kalau kita hamba Tuhan di revival, berapa jam per bulan? Oh, ini kita mesti malu ya. Kita mesti malu dalam saksi Yehova. Ya. Sumber lain mengatakan bahwa mereka ini hanya diberi tempat tinggal dan diberi makan dan bukan diberi gaji, tapi hanya uang saku yang jumlahnya kecil. Jadi bukan seperti banyak pendeta yang gaji baru rumah, listrik, air, telepon, mobil, apa segala macam. Sakit beli kodeks juga uang dari gereja, ya, beli salep juga uang dari gereja, ya. Mau cukur, beli silet juga harus ambil dari gereja. Ya. Nah, mereka tidak. Mereka cuma uang saku seadanya, jumlahnya kecil. Juga mereka tidak boleh menikah, karena kalau mereka menikah, biaya hidup untuk keluarganya menjadi memberatkan saksi Yehova. Ya. Jadi ini betul-betul mereka memberikan hidup mereka untuk penginjilan mereka. Beberapa mantan saksi Yehova menulis di internet untuk menunjukkan bahwa keharusan beritakan Injil dan melaporkan hasil ini merupakan satu beban yang sangat besar bagi saksi-saksi Yehova. Wajib penginjilan, wajib catat, wajib lapor. Wajib lapor. Ini kesaksian dari mantan saksi Yehova. Kegagalan untuk melaporkan dalam bulan apapun menyebabkan saksi itu mendapat sebutan khusus dalam laporan jemaat kepada kantor cabang. Jadi kalau lalai dikasih laporan, mereka dapat lapor ke kantor cabang. Saksi itu didaftarkan sebagai orang yang tidak teratur atau tidak beres. Ya.
yang merupakan nama atau sebutan yang ditakuti oleh kebanyakan saksi. Kalau mereka sampai dapat sebutan tidak beres atau tidak tertib, tidak teratur, itu mereka sudah bisa sangat frustrasi dengan sebutan itu karena gagal memberikan laporan. Pada hakikatnya itu berarti bahwa saksi itu gagal dan saksi-saksi yang lain harus waspada dalam hal itu. Sekali diberi sebutan seperti itu, saksi itu harus melapor secara terus-menerus untuk 6 bulan mendatang sebelum nama atau sebutan itu disingkirkan. Jadi wajib lapor. Bayangkan saudara ya, ini seperti terdakwa ya, wajib lapor selama 6 bulan. Jika saksi itu gagal untuk melapor untuk 6 bulan yang mendatang, nama atau sebutan itu akan diganti menjadi tidak aktif. Suatu cara yang sopan untuk mengatakan bahwa orang itu mati secara normal. Jadi kalau sudah disebut tidak aktif, mati itu secara normal sudah mati. Saya pernah membaca suatu artikel dalam Menara Pengawal tentang seorang yang memasukkan laporan mereka dan tertangkap atau ketahuan. Artikel itu menunjukkan tanggapan yang pantas terhadap orang seperti itu. Tidak diragukan bahwa artikel itu dipublikasikan karena perkumpulan telah menyadari bahwa pemalsuan laporan merupakan problem di seluruh dunia dan jemaat lokal membutuhkan bimbingan tentang bagaimana menangani orang-orang seperti itu. Bisakah Anda membayangkan besarnya tekanan terhadap setiap saksi? Tekanan sedemikian rupa sehingga membuat mereka memalsukan laporan mereka. Jadi terpaksa memalsukan. Karena kalau lu tidak lapor, bayangkan lu diberikan cap mati rohani seperti itu. Saya ingat waktu kuliah di Stanford dulu ya, syaratnya adalah kuliah 5 tahun, 1 semester itu mesti menghasilkan 1 ketua baru dari agama lain. Jadi kalau kuliah 10 semester berarti minimal 10 jiwa kita menangkan untuk Kristus, baru boleh diwisuda. Baru boleh diwisuda. Itu cuma 10. 5 tahun dapat 10. Itu pun banyak yang tidak penuhi. Sulit. Ya, dan kebanyakan main tim. Ya, rekayasa saja supaya bisa memenuhi syarat dan diwisuda. Ya, dan diwisuda. Itu cuma 1 sampai 6 bulan dapat 1 saja. Itu juga suka. Ya. Tapi saksi Yehova ini luar biasa. Ini laporannya mesti detail. Kesaksian lain. Pandangan dari perkumpulan itu adalah bahwa kita selalu bisa melakukan lebih banyak bagi organisasi ini. Jika kita betul-betul menghargai dan meletakkan kepercayaan kita kepada Yehova, karena Kudus dari Yehova menyediakan kuasa melebihi apa yang normal. Tidak ada pelayanan dalam organisasi yang pernah dianggap cukup. Engkau selalu bisa melakukan yang lebih banyak. Dan kalau sudah dapat 100 orang, itu masih bisa lagi lebih tinggi dari itu. Dapat 200 masih bisa lagi, 300 bisa lagi. Tidak ada yang pernah dianggap benar atau baik, itu bisa dan harus dilakukan dengan lebih baik lain kali. Saya merasa bahwa ini kesaksian mantan saksi Yehova. Saya merasa bahwa sementara saya menghargai Yehova, organisasi itu tidak menghargai waktu, sumber-sumber dan tenaga yang saya keluarkan curahkan demi kepentingannya. Sikapnya, organisasi itu tamak. Dia tidak puas dengan sebagian atau bahkan sebagian besar dari waktu dan tenaga saya. Dia menghendaki semuanya. Pada waktu saya terbakar habis atau kehabisan tenaga, tidak mampu untuk memenuhi tuntutan organisasi itu. Dia dengan cepat membuang saya dan tidak bisa menolong saya kecuali dengan kata-kata yang nampak. Ini bekas saksi Yehova. Jadi memang organisasi mereka begitu memeras tenaga mereka. Tapi justru itu membuat mereka menjadi organisasi yang paling berbahaya dan paling berkembang cepat karena tuntutan seperti ini. Britannica 2000. Dalam sepanjang tahun, ini tahun 94, menurut Ensiklopedia Britannica, hampir 5 juta saksi menghabiskan lebih dari 1 miliar jam untuk menyebarkan pengetahuan Alkitab kepada tetangga-tetangga mereka. Ini berarti setiap orang menghabiskan lebih dari 200 jam per tahun. Ya.
200 jam per tahun. Pekerjaan pendidikan ini merupakan inti pokok dari 80% pertumbuhan dalam jumlah dari saksi-saksi Yehova sepanjang 10 tahun yang lalu. Ya, jadi semua kalau itu kumpul 1 miliar jam, satu orang 200 jam. Seorang penatua saksi Yehova mengatakan, pada saat ini, maksudnya tahun 2002, ada 6 juta saksi Yehova di seluruh dunia. Sedangkan jemaat dalam kebaktian atau pertemuan mereka ada 26 atau 36 juta. Yang disebut saksi adalah orang yang sudah aktif memberitakan Injil. Jadi yang memberitakan Injil hanya 37%. Dan ini memang jauh lebih rendah dari yang tadi dibilang 65%. Tapi ini sudah sangat tinggi dibandingkan dengan presentasi memberitakan Injil dalam kalangan Kristen. Ini program atau metode penginjilan EE itu dikembangkan oleh gerejanya James Kennedy, ya, James Kennedy yang memulai EE. Gerejanya James Kennedy yang memulai EE saja jemaatnya cuma 15% yang beritakan ini. Itu sudah jumlah yang begitu luar biasa dibandingkan dengan banyak gereja di dunia ini. Karena mereka memulai EE 15%. Tapi saksi Yehova punya presentasi penginjil jauh lebih tinggi dari gereja Kristen yang paling tinggi. Dan penatua saksi Yehova ini mengatakan dia sendiri menghabiskan 24 jam per bulan untuk beritakan Injil dari Indonesia. Dari internet didapatkan statistik dari saksi-saksi Yehova untuk tahun 2001 tentang Indonesia. Ini tahun 2001, sekian tahun lalu. Jumlah pengunjung biasa dalam kebaktian adalah 36.112 orang. Yang pengunjung kebaktian. Sedangkan jumlah saksi ada 16.136 orang. Dan ini berarti presentasi yang memberitakan Injil 44,6%. Dari jemaat yang hadir 44,6% beritakan Injil. Mestinya kalau dibandingkan dengan kita, ya kita hadir misalnya 300, maka harusnya kurang lebih sekitar 130 orang mesti beritakan Injil dengan hati. Ya. Jumlah penginjilan yang mereka lakukan dalam tahun 2001 adalah 2.895.595 jam, yang berarti mendekati 180 jam per orang per tahun. Tentang banyaknya jam penginjilan di dunia, statistik 2001 mengatakan bahwa 6.117.666 saksi-saksi memberitakan Injil sebanyak 1.169.082. Berapa? Mau baca lagi? Ya. Dan itu berarti rata-rata setiap saksi itu memberitakan Injil lebih dari 190 jam per tahun. Luar biasa. Aneh ya? Orang sesat biasa lebih aktif dari orang benar. Ya. Gereja-gereja Kristen seharusnya belajar dari hal itu. Bagaimana caranya? Para hamba Tuhan harus lebih banyak mengadakan latihan perkabaran Injil bagi jemaat dan lebih banyak mendorong jemaat memberitakan Injil. Dan menurut saya ini yang juga kita kurang sekali di sini. Ya. Karena itu mungkin komisi penginjilan harus benar-benar memperhatikan ini, memotivasi latihan penginjilan. Saya kira seharusnya kita ini sudah mendapatkan kemudahan ya, karena ada pelatihan EE yang kita bisa ikut, tidak perlu jauh-jauh, bahkan mendatangkan di gereja kita pun sebenarnya bisa. Ya, tapi mungkin kita kurang mau memberi waktu ya, dengan alasan terlalu sibuk dan lain sebagainya.
Kalau hamba Tuhan memang harus mendorong begitu, para jemaat juga harus mau mengikuti latihan perkembangan Injil dan harus berani mengabarkan Injil. Kita kasih penemuan di gereja yang ikut 1 orang. Itu yang ikut. Ya, kalau 1 orang ini tidak menginjili lagi, ya dia berakhir training lagi. Perhatikan dalam konteks ini pentingnya. Sebetulnya kalau kita mengingat bahwa saksi-saksi Yehova itu sesat dan tidak mempunyai keyakinan keselamatan, sedangkan orang-orang Kristen mempunyai keyakinan keselamatan, tapi saksi Yehova jauh lebih rajin dan berani dalam memberitakan Injil, maka seharusnya kita mati. Ya, mati. Mengapa saksi Yehova tidak punya keyakinan keselamatan? Kalau kita tanya orang apakah mati yakin masuk surga, maka orang Kristen KTP akan jawab tidak yakin. Jadi orang Kristen KTP akan jawab tidak yakin masuk surga. Tanya orang saksi Yehova ya, dia akan jawab yakin tidak masuk surga. Kalau orang Kristen KTP tidak yakin, mereka yakin tidak. Ya, karena apa? Kalau saksi Yehova kan hanya percaya bahwa yang masuk surga kan cuma 144.000. Jangankan mereka sekarang, presiden kesekian saja sudah tidak masuk. Jadi mereka akan hidup di Firdaus di bumi dan tidak masuk surga. Jadi mereka yakin tidak masuk surga. Orang Kristen KTP tidak yakin masuk surga. Orang Kristen sejati yakin masuk surga. Berarti antara yakin tidak masuk surga dengan tidak yakin masuk surga ini jelek mana? Hah? Jangan bilang baik mana, dua-dua sudah jelek. Jadi kita tinggal lihat mana lebih jelek. Ya? Jelek mana? Tidak yakin masuk surga atau yakin tidak masuk surga? Hah? Kayaknya ini lebih buruk ya. Ini mereka lebih buruk. Ini yang buruk juga, tapi tidak seburuk ini. Kita ini yang terbaik, yakin masuk surga. Tapi anehnya adalah yang paling jelek ini paling giat, dan yang paling baik sama sekali tidak giat. Nah ini sulit sekali ya. Saudara, mari kita bandingkan dua keadaan ini ya. Ada seorang pendeta yang pernah memberitakan ilustrasi seperti dengan menekankan pentingnya setiap orang Kristen memberitakan Injil. Dia membandingkan dua keadaan. Keadaan pertama di mana di dunia ini hanya ada satu orang Kristen. Jadi orang Kristennya cuma satu. Ya. Orang Kristen cuma satu. Tapi dia penginjil hebat. Dan setiap hari dia bisa membawa 1.000 jiwa datang kepada Tuhan. Satu hari dapat 1.000. Ini tidak ada orang seperti ini ya. Tapi ini hanya contoh saja ya. Petrus saja tidak tiap hari dapat 3.000 ya. Tapi ini andai kata ada satu penginjil hebat, satu hari dapat 1.000. Dalam 1 minggu dia sudah dapat 7.000 orang. Ya. Tapi setelah dia dapat ini 1.000 orang, ini 1.000 orang tidak beritakan Injil, pasif. Tapi dia aktif terus. Hari kedua dapat 1.000 lagi, tapi 1.000 ini pasif. Hari ketiga dia dapat 1.000 lagi, yang 1.000 dapat pasif. Jadi 1 minggu dia dapat 7.000, tapi 7.000 orang ini pasif, tidak beritakan Injil. Nah, keadaan kedua adalah di dunia ini hanya ada satu orang Kristen yang setiap tahun hanya bisa bawa 1 jiwa kepada Tuhan. Yang pertama, 1 hari dapat 1.000. Yang kedua ini, 1 orang 1 tahun bawa 1. Waduh, ini jauh sekali. Tapi bedanya adalah yang ini 1 tahun dia bawa 1, tapi yang dihasilkan ini juga menginjil, sehingga 1 tahun juga dapat 1.
Tapi ini juga tahun kedua juga dapat satu lagi. Ini juga dapat satu lagi, 1 tahun. Ini juga satu lagi. Terus seperti diagram pohon atau MLF seperti itu. Nah, kalau ini keadaan seperti ini, maka mari kita bandingkan dua keadaan ini. Pada tahun pertama, penginjil hebat tadi kan 1 hari 1.000. 1 tahun dia sudah dapat 365.000. Luar biasa. Tapi penginjil kedua yang hanya 1 tahun 1 kali, ya dia cuma jabat dan dia dapat 1. Lalu dia dengan dia punya kawan, berarti mereka ada 2. Dia dapat 2. Jadi dalam 1 tahun ini sudah 365.000, ini baru 2. Karena mereka berdua. Satu penginjil, satu dihasilkan. Tahun kedua, yang ini sudah 730.000. Tapi yang kondisi kedua tadi sudah 4 orang. Masih jauh. Tahun ketiga, yang pertama penginjil hebat sudah 1 juta. Sudah 5.000. Tapi yang kedua baru 8 orang. Jauh ya. 32 tahun kemudian. Ya. 32 tahun kemudian, yang penginjil hebat itu dapat 11.680.000. Dan penginjil kedua itu dapat 2 pangkat 32, 4,3 miliar. Ini langsung loncat ke tahun 32 ya. Kalau mau tahun 4, tahun 5, tahun 6 nanti itu sendiri di rumah. Tidak begitu. Ya. Dan pada tahun yang ke-33, penginjil pertama dapat 12.045.000. Tapi penginjil kedua dengan anak buahnya yang aktif semua dapat 8,6 miliar. Jadi memang saudara, kalau kita punya penginjil hebat dan itu waktunya pendek, maka punya satu penginjil hebat di dalam satu gereja itu sudah luar biasa. Untuk kurun waktu tahun pertama, 2, 3, 4, ya, semua tidak usah menginjil, biar saja itu penginjil hebat yang menginjil. Maka untuk waktu awal, tapi kalau mulai hitung gereja itu sampai puluhan tahun, maka dia akan kalah jauh dibandingkan dengan dapat 1 orang 1 tahun, tapi semua beritakan itu, ya, semua beritakan itu. Coba saudara bandingkan dan bayangkan, seandainya tak usah banyak-banyak, 50 orang dari jemaat kita aktif beritakan Injil. 1 orang 1 tahun dapat 1 orang saja. Saya kira nanti panitia pembangunan kerja tidak berhenti-berhenti. Karena mereka baru kerja, tahu-tahu penuh. Ya toh? Mereka mau kerja, tahu-tahu penuh. Ya. Kita sebenarnya punya ladang penginjilan yang besar ini. Orang Kristen KTP begini banyak. Ya. Hanya mungkin kita tidak siap beritakan Injil dan tidak berani memberitakan Injil. Dan selalu berpikir yang namanya penginjilan itu harus tugas pendeta, tugas penginjil. Yang kita sudah gaji, jadi tugas mereka adalah itu. Saksi Yehova tidak kenal begitu. Semua mulai dari pendetanya sampai dengan semua jemaatnya itu sama-sama saksi. Jangan sudah. Saudara bisa lihat bahwa dalam keadaan pertama, dalam 33 tahun baru 12 juta orang yang dari Kristen. Ini belum mencakup seluruh penduduk Jawa Timur. Tapi dalam keadaan 33 tahun 8,6 miliar orang Kristen itu sudah lebih dari penduduk dunia. Ya, kalau semua. Jadi kalau saudara selalu membiarkan pendeta atau penginjil saja yang memberitakan Injil, paling-paling pertemuan gereja atau Kristen menyerupai keadaan saja. Dan perlu diingat bahwa tidak ada pendeta atau penginjil yang bisa mempertobatkan 1.000 orang dalam 1 hari.
Tidak ada. Jadi pertumbuhan gereja atau kekristenan akan sangat lambat. Tapi kalau setiap orang Kristen mau memberitakan Injil, kita akan seperti keadaan kedua. Pertumbuhan gereja atau Kristen akan cepat sekali. Apa respon saudara tentang itu? Ingat ya, salah satu pilar gereja kita adalah menggerakkan penginjilan. Ya, ada pengajaran, ada holistik. Ya, kalau saya lihat-lihat ya, holistik ini nyaris belum ada sesuatu tindakan kita yang cukup nyata. Penginjilan ya sebatas kita khotbah di gereja saja. Ya. Tapi kita keluar dan beritakan Injil PI pribadi belum ada. Kalau pengajaran, wah kelihatannya bagus. Kita rajin PA, ya walaupun tidak semua ya, tapi rajin PA, seperti sudah pintar doktrin, hebat-hebat. Kalau debat di Facebook saya lihat hebat-hebat, ya toh. Oh kelihatannya pengajarannya bagus. Penginjilan, ya masih ada sedikit karena kita khotbah di gereja. Pelayanan holistik ini hanya harap diakonia yang juga mungkin belum terlalu bisa kita andalkan untuk pekerjaan yang besar. Ingat ini pilar kita. Kalau pilar kita di penginjilan, kita telah ada saksi. Ini kelihatannya mesti komisi penginjilan ada tidak? Ya, ada ya. Mesti komisi penginjilan mesti benar ya. Saya kan bisa pikir apa yang kita mesti buat ya. Mau pelatihan EE gampang, karena Bapak Sina di sini. Bapak Sina orang EE, Alfon sendiri orang EE, yang ketua komisi penginjilan orang EE. Bisa kalau kita mau. Sehingga menurut saya pelajaran ini mesti membuka pikiran kita, mesti lakukan sesuatu supaya di tahun 2014 ini minimal kita ada keluar dan beritakan Injil pribadi. Kalau tidak susah. Itu komisi penginjilan ada salah satu program itu adalah pergi KPI di Pulau Semau karena ada pendeta dari Pulau Semau. Bagian mana ada minta kita untuk ke sana. Mungkin juga bagus ya kalau kita pergi dengan tim. Sehingga sebelum ini KPI berjalan kita sudah minta di jemaat-jemaat berapanya kita pakai. Kita punya anggota semua yang sudah training EE, PI pribadi dulu. Nanti setelah itu malam berdatang KPI, tapi PI pribadi sudah jalan dulu. Saudara kalau penginjilan orang Kristen KTP, percayalah saudara tidak akan diusir. Mungkin mereka hanya sungkan, saudara sungkan, tapi saksi Yehova sering diusir. Karena biarpun kita tidak mengerti apa-apa, tapi kebanyakan orang tahu mereka kesana dan usir mereka. Tapi mereka tetap ya. Kalau kita penginjilan belum tentu kita diusir, tapi kita takut. Ini penting dipikirkan. Oke, lihat yang dalam tanda kotak itu. Perlu juga diketahui bahwa kalau Injil tidak tersebar dengan cepat, maka ada alternatifnya, yaitu ajaran sesat yang akan tersebar. Ya. Seorang bernama Daniel Webster berkata, kalau buku-buku agama atau rohani tidak beredar secara luas di antara rakyat dalam negara ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita sebagai bangsa. Kalau kebenaran tidak disebarkan, maka kesalahanlah yang akan tersebar. Kalau Allah dan firman-Nya tidak diketahui atau dikenal dan diterima, setan dan pekerjaannya yang akan mendapatkan kekuatan pengaruh. Kalau buku-buku Injil tidak mencapai setiap desa, halaman-halaman yang jahat dan literatur yang tidak bermoral akan mencapai. Kalau kuasa Injil tidak dirasakan di seluruh lebar dan panjang negara ini, maka anarki dan pemerintahan yang salah, keburukan dan kesengsaraan, korupsi, kejahatan, kecurangan, dan kegelapan akan memerintah tanpa pengurangan atau akhir. Kiranya kata-kata ini bisa mendorong setiap orang Kristen, terlebih amat Tuhan, lebih giat beritakan Injil atau firman Tuhan. Kenapa? Karena memang salah satu alasan yang menyebabkan ajaran sesat seperti saksi Yehova bisa tersebar adalah karena banyak orang Kristen maupun hamba Tuhan tidak atau kurang memberitakan firman Tuhan. Orang tak beritakan firman.
Sehingga begitu saksi Yehova masuk, terlalu banyak orang gampang terseret karena mereka tidak pernah dapat Injil yang benar. Jangankan ngomong pengajaran doktrinal, Injil saja tidak mengerti, apalagi pengajaran doktrinal. Ingat, kalau Injil tidak diberitakan dengan sungguh-sungguh, kesesatan yang akan berjalan. Jadi yang membuat saksi Yehova berbahaya adalah mereka tidak Kristen. Kedua, mereka gigih sekali dalam beritakan ini. Ketiga adalah ajaran mereka lebih sederhana dan lebih masuk akal, lebih mudah diterima dibandingkan dengan ajaran Kristen, khususnya Tritunggal. Ini suka deh, Tritunggal ini sulit sekali ya. Bapa itu Allah, Bapa itu bukan anak, anak bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak, anak bukan Roh Kudus, tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ini Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Bagaimana firman bersama Allah, firman bisa adalah Allah. Bagaimana Petrus bersama Markus dan Petrus adalah Markus. Ini sudah. Kalau punya saksi Yehova sederhana. Ya, sederhana sekali dan lebih mudah dimengerti. Ya, karena itu maka kita mengalami kesulitan. Ada satu orang di Islam berkoar-koar di Facebook, nantang saya debat. Saya mula-mula tidak mau, tapi karena dia nantang terus, akhirnya saya mau. Jadi dia bilang bahwa pokoknya dia ngomong apa ya? Allah di dalam Kristen itu ada wujudnya ada beberapa. Pertama, wujud Bapa. Kedua, wujud Anak. Ketiga, wujud Roh Kudus. Keempat, wujud Merpati. Jadi, ini sudah bukan Tritunggal lagi, tapi kuartet tunggal. Nah, dengan tulisan begini, berkuar-kuar, nantang saya terus. Saya tetap menolak juga, tapi akhirnya saya mau. Saya bilang begini. Begini, Allah di dalam Kristen itu menampakkan diri sebagai Bapa, menampakkan diri sebagai Anak, menampakkan diri sebagai Roh Kudus, menampakkan diri sebagai Merpati. Jadi kuartet tunggal. Akhirnya saya bilang saya mau debat tapi harus pakai aturan yang jelas. Tapi mereka tidak mau juga, jadi akhirnya terpaksa saya ladeni saja. Tapi saya ladeni, oke. Saya hanya membantah. Pertama, serangan kamu ini salah. Kenapa? Karena Bapa, Anak, Roh Kudus yang kamu sebut sebagai Allah menyatakan diri, itu bukan pernyataan diri Allah. Sebagai Bapa, sebagai Anak, itu adalah pribadi berbeda. Jadi kamu salah serang. Kedua, kamu bilang dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus dan juga sebagai Merpati. Ini salah. Kristen tidak percaya itu. Justru Merpati adalah nama Roh Kudus. Jadi kamu lagi-lagi, ini salah memang Kristen. Dia mulai ngomong panjang lebar, saya bilang, jangan ngomong panjang lebar. Saya membuktikan ini kan salah. Akui tidak bahwa kamu salah. Di sini. Dia oke lah, kalau begitu di situ saya salah memahami. Tapi begini, saya bilang cukup. Kalau lu sudah salah memahami, perdebatan selesai. Ya kan? Lu menyerang kita pakai ini. Sekarang saya sudah menunjukkan bahwa ini salah dan lu sudah akui salah. Selesai. Maka saya bilang, jangankan satu ronde, setengah ronde sudah selesai. Tapi di komentar yang lain dia bilang begini, coba bayangkan, jelaskan pada seorang anak SD, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Anak SD mana yang bisa mengerti? Saya jawab pendek saja. Alkitab mengatakan bahwa ada anak-anak rohani dan ada orang yang sudah dewasa rohani. Anak-anak tidak bisa dikasih makan keras. Anak-anak minum susu. Kalau kita memberikan makanan keras kepada anak-anak dan anak-anak itu batuk dan tidak bisa telan, yang salah kau yang kasih makan atau anak itu?
engkau yang kasih nakal. Nah, doktrin Tritunggal itu adalah makanan keras. Siapa suruh dijelaskan pada anak kecil? Jadi kita tidak jelaskan pada anak kecil, selesai. Kita jelaskan pada orang yang sudah dewasa. Ini. Ya. Siapa suruh jelaskan pada anak? Tapi ini menunjukkan Tritunggal kita sungguh. Kalau saksi Yehova sederhana. Ya, makanya mereka kalau datang pada kita, coba pikir. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes bersama Markus dan Yohanes adalah Markus. Masuk akal? Coba bayangkan, Yesus itu kan anak Allah. Ya, Yesus itu anak Allah. Coba. Kalau saya ini saya, Esra. Lalu ada anak saya. Apakah anak saya adalah saya? Tidak. Karena itu Yesus itu anak Allah. Apakah anak Allah ini Allah? Tidak. Anak saya bukan saya lain, anak saya lain. Masuk akal? Nah, itu saksi Yehova. Jadi mereka lebih sederhana dan lebih masuk akal. Ini yang buat mereka berbahaya. Ya, karena itu saudara ya, ini ada penerapan bagi kita. Kalau selama ini saudara ada orang Kristen yang malas belajar doktrin, khususnya doktrin Tritunggal, saudara mesti bertobat dari kemalasan itu. Sebelum saudara disesatkan oleh nabi-nabi palsu yang saat ini naik. Ingat bahwa penyesatan selalu berhubungan dengan doktrin. Sehingga orang Kristen yang lemah dalam hal doktrin, apalagi tidak senang pada doktrin, adalah orang yang paling mudah disesatkan. Keempat, saksi Yehova melakukan pengajaran firman Tuhan yang kuat. Ini lagi-lagi firman Tuhannya dalam tanda petik ya. Jadi ini firman Tuhan menurut mereka. Kalau kita anggap itu kan ajaran sesat, tapi mereka anggap firman Tuhan. Saksi-saksi Yehova diajar atau diindoktrinasi kuat sekali. Mungkin bisa dikatakan dicuci otaknya. Dan ini menyebabkan saksi Yehova suka sekali bertobat. Kalau sudah terlanjur dari saksi Yehova, hanya mujizat luar biasa yang bisa buat dia bertobat. Karena mereka dicuci otak luar biasa. Perhatikan ya, saksi-saksi Yehova diharuskan untuk datang dalam pertemuan mereka sedikitnya 5 kali per minggu. PA mereka itu 5 kali per minggu. Wajib datang. Kita 1 kali per minggu pun gila, ya. Seorang pendeta atau penatua saksi Yehova memberikan keterangan bahwa dalam kebaktian mereka, kebaktian saksi Yehova pada hari Minggu, hanya sekitar 15 menit yang digunakan untuk doa dan pujian. Menyanyi dan doa 15 menit. Sedangkan acara firman Tuhan ada 2 kali dengan total waktu 1:34 jam bahkan itu. Jadi khotbahnya 2 kali. 1:34 berarti 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit. Nyanyi, doa 15 menit, kebaktian 2 jam. Mereka di hari Sabtu bagaimana? Hah? Kita mungkin lebih panjang ya. Kalau firman Tuhan mungkin kita lebih panjang ya. Atau sama? Nah, 2 kali totalnya 1,5 menit. Ya, 1 jam 45 menit. Itu sudah 2 kali. Gitu. Ya. Tapi bayangkan kalau gereja-gereja yang hanya 10 menit dan 15 menit. Coba kalau 10 menit dan 15 menit orang masih mengerti bakti. Sudah 15 menit pun tidak mengerti. Nah ini silakan. Tapi saksi Yehova, ya. Bandingkan dengan kebanyakan gereja atau orang Kristen yang meremehkan firman Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan atau datang ke acara PA. Merasa berat bukan main mendengar firman Tuhan yang 1 jam. Berat segmen. Ya. Merasa terlalu sibuk datang ke gereja 2 kali per minggu, hanya kebaktian yang biasa. Malas tidak baca Alkitab dan sebagainya. Sikap seperti ini menyebabkan kebanyakan orang Kristen nyaris tidak tahu apa-apa tentang kitab suci sendiri. Ini lalu menyebabkan banyak orang Kristen yang kalau menghadapi saksi Yehova memilih untuk mengambil jalan yang paling gampang, yaitu usir mereka daripada repot-repot. Tapi kalau saudara memilih tindakan ini, pertama,
saudara gagal mentaati perintah Tuhan Yesus untuk beritakan Injil pada semua orang, termasuk pada saksi Yehova. Kalau saudara belajar penginjilan, saksi Yehova datang, jangan usir. Itu jiwa yang datang, ya kan? Injili dia. Pada waktu dia masih orang banyak, tunggu dulu, berbicara. Saya tanya dulu. Kalau lu mati lu yakin masuk surga, dia pasti yakin tidak masuk. Kalau lu yakin tidak masuk, bagaimana kalau saya dikasih berita baik bahwa ada kepastian masuk surga? Oh itu kan bagus itu ya. Kita langsung iya, Kalau mereka percaya dunia baru bukan surga. ya, Nah, itu yang berbahaya. ya. Karena mereka percaya dunia baru, jadi mereka yakin tidak bisa. Tidak yakin masuk surga, tapi masuk dunia baru. Ya. Kalau kita masuk, saya tanya surga bukan dunia baru. Jadi kalau saksi Yehova datang itu adalah kesempatan menginjil. Kedua, kalau saudara usir saksi Yehova ya, saksi Yehova yang saudara usir akan merasa bahwa mereka menderita bagi Kristus. Dan ini bukan membuat mereka menjadi kendor, tapi membuat mereka semakin berkobar-kobar. Karena mereka merasa betul-betul seperti oleh Kristus yang diusir singkat. Mereka tambah giat lagi. Tapi bukankah itu yang seringkali banyak dilakukan oleh kita? Usir saja. Berikut saudara, saksi-saksi Yehova ini dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi orang Kristen. Disiapkan khusus. Sebaliknya jarang ada gereja atau hamba Tuhan yang menyiapkan jemaatnya untuk bisa menghadapi saksi Yehova. Jarang. Sehingga dalam perdebatan antara orang Kristen dan saksi Yehova, hampir selalu saksi Yehova yang menang. Karena mereka dilatih khusus untuk hadapi kita. Kita tidak pernah dilatih khusus hadapi mereka. Jangankan orang awam kita, pendeta kita pun bisa kau hadapi mereka. Karena itu hamba Tuhan harus mempersiapkan jemaat, dan juga jemaat juga mesti mau belajar. Dan ini kita punya pelajaran agak panjang terkait saksi Yehova. Saudara mesti sungguh-sungguh, karena kalau saudara adalah seorang jemaat biasa, maulah belajar tentang saksi Yehova supaya saudara siap melayani mereka. Tapi awas, cara belajar tentang saksi Yehova bukan dengan belajar pada saksi Yehova. Saya mau belajar tentang saksi Yehova, jadi pergi ke saksi Yehova. Jangan belajar visi atau belajar dari buku-buku orang Kristen yang mengajar tentang saksi Yehova. Itu adalah ilustrasi. Kita tidak perlu mempelajari tentang racun tertentu dengan mencicipi racun. Jadi saya mau kepingin tahu dia racun ini bagaimana, dia mengandung apa, coba tes. Begitu lu tahu ke. Poin C, saksi-saksi Yehova sangat banyak menggunakan ayat kitab suci. Dan dalam persoalan ayat hafalan, mereka biasanya jauh lebih baik dari orang Kristen. Hafal ayat luar biasa mereka. Kalau ada bidat atau sekte paling banyak menggunakan ayat kitab suci, itu saksi Yehova. Tapi nanti ayat mereka terbalikan. Tapi pokoknya mereka tahu ayat banyak. Beberapa malam yang lalu, tengah malam kira-kira jam 2 pagi, dari waktu tidur, ada BBM masuk dari kakaknya Sonya. Selamat malam kakak. Kita ada debat yang kawan, tapi ketemu debat, tapi ketemu sama-sama tahu kita. Jadi ketemu tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya tanya, ketemu debat apa? Ketemu debat ini adalah apakah syukur ada dalam doa atau doa ada dalam syukur? Menurut beta kawan, dia bilang dalam syukur ada doa. Tapi menurut saya dalam doa ada syukur. Ini yang mana yang betul? Jadi saya bilang terus 02 berdebat itu ada pakai ayat kan? Tidak kan? Dia tidak pakai ayat, tidak pakai ayat juga. Tidak. Dari mana kosong tahu ini benar? Siapa yang benar, siapa yang salah? Saya lalu akhirnya memberi jawab dia. Saya kutip sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa di dalam doa-doa Rasul Paulus ada ucapan syukur di dalam. Memang bahwa syukur doa itu ada banyak, bisa doa syukur, bisa doa berkat, bisa doa macam-macam permintaan tertentu, tapi salah satu doa itu adalah doa syukur. Nah, salah satu ucapan syukur itu ada di dalam doa, sehingga saya memberikan ayat-ayat lalu menunjukkan bahwa
di dalam doa kita bersyukur. Lalu saya bilang, makanya adik, kalau harus baca Alkitab banyak, hafal ayat banyak. Karena kalau lu bertengkar atau berdebat dengan orang tapi tidak pakai ayat satu pun, lalu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam 2 Timotius 3:16, yang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat dan mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi tahu salah atau benar itu dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kalau ini segala tulisan yang diilhamkan Allah, kita tidak tahu sama sekali, tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dia bilang itu masalahnya. Saya bilang, iya, setan saja hafal ayat. Waktu dia datang pada Yesus, sebab ada tertulis mengenai engkau, suruh buang nanti akan menatang. Itu setan mengutip Mazmur 90. Tapi Yesus juga balas dia pakai ayat, sebab ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi setan dengan Yesus pernah beda. Ya. Nah, kalau setan hafal ayat, kita tidak. Kalau tidak hafal ayat, kita tidak. Karena itu saudara, satu pernah itu kalau saya khotbah ada ayat berapa banyak? Mana ya? Slide di 100 lebih. Ada komentar-komentar yang saya kutip, tapi mayoritas adalah ayat. Sehingga kalau saudara lihat saya berkhotbah, nyaris tidak ada satu statement yang tidak didukung oleh ayat. Mengapa? Itu membangun fondasi. Dan gara-gara itu, maka khotbahnya jadi lama. Karena setiap orang A mesti ayatnya ada, orang B mesti ada ayatnya, orang C mesti ada ayatnya. Karena itu, karena kutip itu maka ayatnya banyak, khotbahnya jadi lama. Tapi efeknya adalah bahwa saudara menjadi tahu bahwa ada ayat seperti ini. Saya kira waktu kita sudah mau habis, saudara baca sendiri ya. Poin 5, 6 ini, sekarang coba loncat ke poin 7. Salah satu kehebatan saksi Yehova adalah mereka menggunakan literatur dengan luar biasa. Perhatikan ini lagi, tidak ada agama atau bidat lain di seluruh dunia yang bisa menandingi saksi Yehova dalam penggunaan literatur. Macam-macam literatur mereka punya majalah. 2 majalah saksi Yehova yang paling terkenal adalah The Watchtower, Menara Pengawal. Dalam tahun dimulai tahun 1879, dicetak 6.000 eksemplar. Pada tahun 76 sudah mencapai 10 juta eksemplar dan diterbitkan dalam 79 bahasa. Pada tahun 85 mencapai 17,8 juta eksemplar, diterjemahkan dalam 106 bahasa. Pada tahun 2002 mencapai 24 juta eksemplar dan diterjemahkan atau diterbitkan dalam 144 bahasa. Ada gereja Kristen yang seperti ini. Nomor 2, majalah mereka adalah Wake Sederlah. Pada tahun 76 mencapai 9 juta eksemplar. Tahun 85, 15,6 juta eksemplar. Diterjemahkan dalam 34 bahasa. Tahun 2002 mencapai lebih dari 21 juta eksemplar. Diterjemahkan dalam 87 bahasa. Dalam hal majalah agama, 2 majalah ini menduduki ranking 1 dan ranking 2 di seluruh dunia. Saya kadang-kadang pikir, kenapa yang sesat-sesat ini selalu mendapatkan fasilitas ini? Baik-baik dan bagus-bagus. Satu hari gereja kita mesti punya majalah. Ya. Saya sudah bermimpi untuk membuat renungan harian khusus gereja kita saja, tapi belum terpenuhi. Mungkin apa ya? Harus ada satu komisi yang menangani. Komisi itu menangani, mencari beberapa penulis dari kalangan kita sendiri. Misalnya Bapak Sina, 1 bulan ya, Bapak Sina bertugas sumbang 3 renungan.
satu, Sona satu, satu, Robin satu, Robin berapa? Pukul kita cetak. Pakai rekaman harian, rekaman harian khusus itu. Kenapa tidak bisa? Ya. Mungkin tahun-tahun berikut mesti pikirin. Ini majalah mereka bagus sekali. Juga buku. Mereka menerbitkan banyak buku. Macam-macam buku mereka ya. Ini buku-buku yang terkenal. Haruskah Anda percaya pada Tritunggal? Dalam buku ini mereka menyerang keilahian Kristus, doktrin Allah Tritunggal, keilahian serta kepribadian Roh Kudus dengan argumentasi-argumentasi yang cukup hebat. Ya. Juga buku tipis ini dalam bahasa Indonesia ini hanya tipis saja, 30 halaman. Cetakan pertama dalam bahasa Inggris 5 juta. Itu cetakan pertama. Kedua, bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab. Ini merupakan textbook mereka dalam beritakan Injil. Buku ini cukup tebal. Edisi pertama diterbitkan 2 juta. Saksi-saksi Yehova pemberita kerajaan Allah. Ini sejarah mereka dan juga tokoh-tokoh mereka. Saudara dapat hidup kekal dalam Firdaus di bumi. Buku ini bersifat doktrinal, menjelaskan doktrin-doktrin saksi Yehova seperti Yesus, Alkitab, neraka, jiwa, Armageddon dan sebagainya. Buku ini terus beberapa halaman dan buku ini dicetak dalam 105 bahasa. Jumlah buku yang dicetak dalam semua edisi menjadi 52.500.000 eksemplar sejak tahun 80. Dan masih banyak bukunya. Ini daftar buku yang panjang saya berikan. Adakah gereja Kristen yang menandingi mereka dalam urusan buku? Nyaris tidak ada. Traktat, mereka juga terbitkan traktat. Ini penting bagi mereka untuk penginjilan pribadi. Kehidupan dalam dunia baru yang penuh damai, harapan bagi orang mati, bangun dari tidur, tanda kehadiran Kristus, kehidupan dalam dunia baru yang penuh damai, mengapa kehidupan bagi yang penuh problem, mungkinkah semua orang akan saling mengasihi? Traktat itu kecil mereka. Kalau kita sudah punya tim penginjilan sudah ada, kita bisa bikin traktat. Ciri khas dari semua buku atau majalah maupun traktat mereka adalah adanya tulisan Watchtower, Bible and Tract Society of the New York, Pennsylvania. Ingat baik-baik, ada kata Watchtower di sana. Jadi kalau sudah dapat buku apapun, kalau lihat ada Watchtower, itu pasti buku mereka. Ya, menara pengawal. Ingat nama-nama literatur ini, khususnya 2 majalah ini, Cedar-Lah dan Watchtower. Saya dikasih dari toko buku Aloha majalah Watchtower tinggi begini. Ya, semua edisi berapa nih? Jilid-jilid. Dengan Cedar-Lah juga saya punya banyak. Poin ketiga, lihat sini. Jangan memberi literatur mereka karena sungkan atau kasihan atau alasan lain apapun juga. Karena ini sama dengan menyumbang manusia. Mereka jual banyak itu. Hasilnya mereka biayai proyek mereka. Lalu yang terakhir yang penting, kalau mereka memberikan traktat atau majalah atau buku mereka, misalnya kita tidak beli, mereka kasih free, jangan sembarangan memberikan kepada orang lain. Juga jangan meletakkan sembarangan di rumah saudara, karena bisa-bisa literatur itu dibaca oleh anak-anak saudara sendiri. Saya kasih contoh nyata. Saudara tahu yang tahun 2003 atau 2004 itu, atau 2004-2005 waktu saya debat ramai di koran dengan saksi Yehova David Manners yang dosen hukum di UNAR. Atau beberapa waktu tahun kemarin saya diminta khotbah di tempatnya Pak Sony Manuel kan. Nah, debat saya dengan David Manners itu kan sudah saya bukukan dan bukunya dijual di sini. Debat Kristen versus saksi Yehova, David Yohanes Manners versus Esther Hutchinson. Bukunya tahu-tahu, saudara, ada orang akan ambil buku
juga itu, dan dia bilang, Pak, ini orang yang Pak bebas dari saya, dan dijelaskan itu, saya punya adiknya. Oh, itu istrinya. Jadi akhirnya dipanggil, saya ketemu dengan istrinya, adiknya 2 orang, istrinya, lalu kita akhirnya berbincang-bincang. Dan istrinya Kristen, anak-anaknya 3 orang juga Kristen semua. Adik-adiknya Kristen semua, hanya David. Lalu cerita dengan istrinya dan juga adik-adiknya, bagaimana sampai David jadi Sasio. Ceritanya begini, bahwa bapaknya ini entah bagaimana pernah berurusan dengan Sasiofa, atau mungkin dapat alamat, Sasiofa dapat alamat. Setiap bulan Sasiofa kirim majalah ke Bapak Menel. Tapi Bapak tua tidak pernah baca, simpan saja di rak buku. Jadi dia punya koleksi buku Sasiofa yang banyak di situ. Nah, ini David ini katanya orang foto buku dan suka membaca. Maka satu hari dia ketemu ini buku-buku dengan Sasiofa dan dia baca. Dia baca, dia tanya dia punya bapak, dia punya bapak tidak bisa jawab. Nah, lalu setelah itu dia mengambil, dia baca ini buku semua yang tidak percaya Yesus Allah, Yesus tidak percaya Tritunggal dan lain segala macam. Lalu dia pergi ke pendeta, berdiskusi dengan pendeta, dan pendeta tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi setiap bulan kalau majalah Sasiofa datang, dia makan semua sampai habis dan tidak pernah menemukan jawaban dari pendeta mana. Sehingga akhirnya dengan bulan dia menyatakan dari Sasiofa, dan dia menjadi salah satu tokoh kuat Sasiofa di Kupang di bawah Pak Sraga. Mengapa? Kalau dilihat dari cerita mereka, mengapa sampai jadi istri Sasiofa? Karena literatur, dan tidak ada yang sanggup menjelaskan. Karena itu kalau dapat buku Sasiofa, jangan beli ya, tapi jangan kasih orang sembarang. Kalau koleksi pribadi boleh, asal saudara memang sudah mantap di dalam doktrin Kristen. Kalau tidak, serahkan sama saya, biar saya koleksi. Saya kira yang lain sudah belajar sendiri. Oke, baik saudara, kita bisa akhiri kelas kita pada malam hari ini.